Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-An'am ayat 159 dan 160. Teman-teman, kadang-kadang kita tuh heran kenapa ada banyak agama di muka bumi ini. Kenapa orang-orang bisa sampai berpecah-pecah dalam agama. Nah, ini kalau kita lihat kembali, Allah sudah ceritakan dalam Quran bahwa pada dasarnya agama itu satu, yaitu agamanya Nabi Adam. Nah, kemudian kita tahu kan proses kejadian Nabi Adam, di mana ada iblis yang sombong, tidak mau mengikuti perintah daripada Allah. Dan kemudian ketika terusir dari derajatnya, iblis mengatakan bahwa dia akan mengganggu, menghasut anak cucu Adam. Nah, inilah yang terjadi. Anak cucu Adam terhasut oleh iblis, kemudian mereka mengikuti hawa nafsu, membuat inovasi-inovasi yang baru sesuai dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya berpecah. Mulai perpecahan itu mulai dari satu. Yang satu ini karena tidak memiliki dasar apa-apa berpecah menjadi dua jadi empat jadi 8. Seperti itulah teman-teman ceritanya. Nah, Allah sebagai pencipta manusia yang memberikan hidayah, mengirimkan nabi, mengirimkan rasul, mengirimkan kitab. Tujuannya supaya manusia ini kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang satu. Nah, itulah cerita tentang skenario dunia ini. Kita sama-sama baca Al-An'am 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah dalam golongan-golongan. Agama Islam, agama di muka bumi adalah agama yang dianut oleh Adam, Nabi Adam. Akan tetapi ada orang-orang yang terhasut oleh setan sehingga memecahkan diri dari agamanya. Sampai suatu saat mereka menyembah berhala dari orang-orang soleh yang pada awalnya berhala itu dibuat untuk menghormati mereka, dan setelah ribuan tahun akhirnya tujuan tadi bergeser, akhirnya berhala itu disembah. Lasta minhum fi syai', tidaklah mereka itu menjadi tanggung jawabmu. Jadi tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan dakwah. Ketika mereka bersikeras atas kesesatan mereka, walaupun mereka sudah ditunjukkan argumentasi yang mematahkan dasar-dasar mereka, tapi ketika itu sudah dijalankan mereka tetap tidak mau. Itu bukan tanggung jawabmu Nabi Muhammad SAW. Itu kata Allah. Innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Urusan mereka akan menjadi urusan Allah. Kemudian Allah terangkan kepada mereka
apa yang mereka perbuat. Kita memiliki catatan amal, malaikat bolak-balik berganti-ganti mengisi catatan amal kita. Nanti catatan amal itu dibuka, ditunjukkan kepada manusia. Ini loh yang sudah kamu kerjakan. Ini loh yang menyebabkan kamu termasuk neraka. Ini loh yang menyebabkan kamu masuk surga. Jadi itulah cerita tentang kehidupan kedua, di mana semua apa yang kita buat di dalam kehidupan pertama dicatat untuk kemudian dibalas oleh Allah di hari akhirat nanti. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Jadi Allah sayang kepada manusia. Kalau kita datang membawa kebaikan, Allah lipat gandakan. 10 kali lipat itu adalah yang terendah. Itu bisa menjadi 700 kali lipat sesuai dengan apa yang Allah sudah tentukan. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan barang siapa datang dengan sayyi'ah, kejahatan, maka tidak diberi balasan kecuali yang serupa dengannya, dan mereka tidak dianiaya. Berbuat kebaikan minimal 10 kali lipat, berbuat kesalahan dikali 1. Kurang baik apa Allah kepada manusia? Allah selalu mencari-cari alasan supaya manusia itu masuk surga. Kan tetapi sebagian besar manusia menolaknya. Dari 1000 manusia, hanya 1 saja yang masuk surga. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ayat 159-160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.